Konflik kepemimpinan di PBNU masih berlanjut. Ini berita terkini, yaitu PBNU sudah resmi mengeluarkan surat edaran tertanggal 25, yaitu kemarin, tetapi berlakunya mulai hari ini, tanggal 26. Apa surat edaran tersebut? Mari saya bacakan di beberapa poin terpentingnya, dan tentu saja ini merupakan kelanjutan dari risalah rapat harian Suriah yang memuat 3 alasan tentang desakan untuk Gus Yahya agar mundur, dan juga apabila tidak mundur maka rapat tersebut memastikan atau memutuskan Gus Yahya diberhentikan. Artinya tidak perlu rapat lagi, sudah otomatis kalau tidak mundur dalam 3 hari, maka otomatis rapat harian tersebut juga berfungsi untuk memutuskan kalau Gus Yahya ini dipecat. Sekarang coba perhatikan, ini adalah poin-poin inti dari 2 lembar surat edaran tersebut. Ada poin pertama dan poin kedua menceritakan kronologisnya, dan ini masuk kepada poin intinya, yaitu poin nomor 3, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, ya, butir 1 dan butir 2, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Jadi mulai dari tadi malam, berarti ya, mulai dari dini hari tanggal 26, ya termasuk setelah hari ini juga, Ketua Umum PBNU itu sudah bukan Gus Yahya lagi. Ini edaran dari PBNU. Kemudian yang nomor 4, bahwa berdasarkan butir 3 di atas, ya, berarti butir 3 yang di atasnya ini, maka Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak lagi memiliki kewenangan dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama mulai tanggal 26 tersebut. Kemudian memasuki lembaran berikutnya, yaitu lembaran terakhir, itu poin yang kelima. Kesimpulan dari poin yang kelima adalah untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, maka kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rois Am selaku pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama. Jadi bukan ada PLT, biasanya PLT atau PJ ya, tetapi ini langsung diambil alih, ya mungkin memang mekanismenya seperti itu, diambil alih oleh Rois Amnya karena memang beliau yang tertinggi. Itu poin yang kelima. Kemudian kelanjutan dari poin yang kelima juga, dalam hal ini Kiai Yahya Stakuf atau Gus Yahya kita kenalnya ya, memiliki keberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat menggunakan hak, maksudnya kalau keberatan mungkin ya, dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 14 tahun 2025 tentang penyelesaian permasalahan internal. Jadi ini masih mungkin, artinya mungkin itu Gus Yahya bisa mempertahankan, tapi jalurnya adalah mengajukan keberatan, mungkin ya, keberatan atau permohonan untuk meninjau ulang kepada Majelis Tahkimnya. Dan ini sepertinya baru ya, peraturan perkumpulan tuh tahun 2025. Ya mungkin bulan-bulan sebelumnya. Artinya memang sudah ada mekanismenya, sudah ada prosedurnya. Jadi ternyata linear saja ya, apa yang dilakukan oleh Gus Yahya yang menyatakan 50 kiai atau apa itu mengatakan tidak setuju dengan pemakzulan atau apa. Mungkin itu dianggap bukan langkah untuk tidak terima dengan keputusan ini, bukan langkah begitu caranya, tetapi dengan cara yaitu mengajukan kepada Majelis Tahkim. Ala kulli hal, pada intinya
berarti tidak ada perubahan. Risalah harian kronologisnya itu yang tertanggal 20 November itu yang punya 3 alasan, kemudian di poin keempat menyerahkan keputusan kepada Rois Am dan 2 wakilnya. Lalu Rois Am dan 2 wakilnya itu menyatakan 2 poin. 1, diminta untuk mundur selama 3 hari, diberi waktu 3 hari, kalau tidak maka otomatis diberhentikan oleh rapat tersebut. Nah, karena sudah lewat, temponya sudah lewat, 3 hari sudah lewat, berarti 3 hari itu mungkin dihitung dari tanggal 23, bukan dihitung dari ditandatanganinya, tapi kapan surat itu sampai kepada orangnya atau bagaimana. Pokoknya tanggal 26 ini sudah sah, Gus Yahya itu sudah bukan ketua umum PBNU. Perkara misalnya tidak terima atau merasa ini tidak sesuai, ada fitur bahasanya, atau ada fasilitas, atau Gus Yahya itu masih punya hak untuk semacam banding lah bahasanya kalau dalam pengadilan itu, atau mengajukan permohonan kepada majelis tahkim, dan itu semua sudah ada mekanismenya. Jadi sampai di sini berarti PBNU sudah resmi sekarang ketua umumnya itu bukan Gus Yahya sampai saat ini. Kalau misalnya Gus Yahya nanti mengajukan banding, ya wallahu alam bagaimana hasilnya. Berarti siapa ketua umum PBNU? Diambil alih oleh Rois Am. Berarti sekarang PBNU itu ada 1 pemimpin tertinggi saja. Kemudian di bagian paling bawah, nah ini menarik ini, yang menandatangani ini bisa dicek. Ini pakai tanda tangan elektronik, pakai barcode. Jadi surat ini asli. Ada mekanisme untuk ngecek keaslian surat ini. Maka bahasanya sudah tidak diduga benar atau diduga salah, sudah nggak ada begitu. Ini sudah resmi keluar dari PBNU. Ada barcode-nya, bisa dicek, ini terdaftar sebagai surat menyurat PBNU yang resmi. Bahkan kalau Anda baca secara utuh di situ ada linknya bagaimana cara ngecek keaslian surat ini. Yang menandatangani adalah Kiai Haji Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Beliau ini adalah Rois Am ya. Dan mungkin termasuk yang 3 orang kemarin itu, Rois Am dan 2 wakilnya, mungkin salah satunya, yang 2 itu adalah beliau ini, Kiai Haji Dr. Hasi Afifuddin Muhajir, pakar usul fikih ya. Ini al-usuli. Kemudian yang kedua adalah Katib Amnya ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Tajul Mafahir. Jadi ini surat resmi, pemecatan secara resmi atau edaran resmi bahwa Gus Yahya sudah bukan dipecat ya, sudah bukan ketua umum PBNU lagi. Ya mungkin bahasa agamanya dipecat sebetulnya. Kenapa? Karena tidak mau ambil langkah yang ditawarkan, yaitu mengundurkan diri. Kemudian biar utuh ya, ini poin terpenting juga, bahwasanya pasca Gus Yahya bukan ketua umum PBNU, artinya kan ada kekosongan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa selama masa itu maka kepemimpinan itu diambil alih oleh Rois Am. Berarti ini nggak selamanya seperti itu. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana kalau ada seorang fungsionaris entah di PAW atau diberhentikan, bagaimana mekanismenya, ditunjuknya siapa atau bagaimana, maka nanti akan diadakan rapat pleno. Kira-kira ini kekosongan kursi ini mau diisi siapa untuk sementara waktu ya. Namun sebelum rapatnya terjadi ya, di sela waktu itu kosong. Nah, karena kosong maka berarti kepemimpinannya diambil alih oleh Rois Am. Kira-kira demikian ya, wallahu alam. Apakah Gus Yahya tetap akan menolak dengan cara seperti yang diatur di sini, yaitu mengajukan gugatan atau nota keberatan kepada majelis tahkimnya, atau tidak, atau mungkin masih seperti pola yang sebelumnya, yaitu berkoordinasi di bawah gitu. Wah, kalau berkoordinasi di bawah itu mengajak orang-orang yang pro, mengajak simpatisannya untuk melawan keputusan, kan jadi nggak bagus juga nanti. Jadi benar-benar kayak apa bahasanya ya. Padahal ini kan sudah diberi apa bahasanya itu? Kalau kemarin diberi pilihan mengundurkan diri secara terhormat atau dipecat, ini juga masih diberi pilihan, kalau tidak terima ya bisa mengajukan kepada majelis tahkim itu. Kira-kira begitu ya, kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Mau siapapun ketuanya, mau dengan cara apapun, mau diganti mau enggak,
Yang jelas saya kira ini justru sudah sesuai dengan mekanismenya, setidaknya kalau kita baca secara dohir ada pasal-pasalnya. Jadi nggak ada yang semena-mena di sini. Yang pihak Suriah itu melaksanakan rapat lalu mereka dengan pertimbangan mereka membuat keputusan. Kalau misalnya pihak Gus Yahya nggak terima juga ada solusinya, yaitu ke majelis tahkim. Sehingga kalau nanti misalnya keluar dari majelis tahkim Gus Yahya masih boleh, berarti putusan dari Rois Suriah itu dianulir misalnya. Itu pun yang menganulir bukan Gus Yahya, tapi majelis. Kan enak kalau begitu. Jadi di sini kita anggap ada 3 pihak, bukan 2 pihak. Bukan Rois Am versus ketum, bukan. Tapi ada satu pihak Rois Am itu punya apa bahasanya, kesimpulan bahwa Gus Yahya harus diganti. Gus Yahya masih punya hak untuk menolak itu. Nanti ada tahkim namanya, ada hakimnya di situ. Yang mana memang mengatur apabila ada perseteruan atau ada konflik internal. Itu semuanya sudah sesuai mekanisme ya. Jadi mungkin kalau mau bertahan dengan jabatan itu ya mungkin cara terbaiknya seperti ini. Artinya tidak membuat keputusan sendiri, tidak menolak sendiri, tidak mengajak orang untuk menolak, tapi melalui mekanisme yang sudah ada. Termasuk misalnya dianggap rapat Suriah itu tidak sesuai ADART, tidak punya kewenangan dan sebagainya. Itu dibahas di majelis hakim itu. Dan saya kira ini bagus. Ini nanti kalau misalnya benar Gus Yahya masuk kepada majelis hakim itu lalu keputusannya apapun, itu mesti penjelasannya utuh. Bisa juga terus dipecat atau bisa jadi enggak. Dan apapun hasilnya, ini pentingnya ada pihak ketiga, apapun hasilnya, itu sudah bukan egoisme, sudah bukan keputusan sebelah pihak. Kenapa? Karena yang memutuskan sudah hakim. Hakim di majelis tahkim, namanya aja majelis tahkim. Pengadilan gampangnya gitu, persidangan gampangnya. Ya, tapi kalau misalnya Gus Yahya nggak mengajukan ya berarti dia nggak nerima, selesai. Pengadilan itu kan dia tidak jemput bola, nggak ada pengadilan itu nyari-nyari orang terus dia adili, enggak. Kalau nggak ada yang menggugat ya selesai. Berarti nerima, ikrar berarti ikrar ya. Ya kalau menggugat nanti baru disidang. Sehingga semoga menggugat, semoga masuk gitu. Sehingga nanti yang kita tahu ini bukan Rois Am mecat ketum, bukan. Tapi sesuai mekanisme memang ketumnya mestinya diberhentikan. Begitu. Lebih enak seperti itu. Atau misalnya ternyata tidak berhentikan ya tidak apa-apa. Pihak Suriah nggak usah ngerasa wah kok nggak dihargai, nggak begitu. Kan memang ada opsi ada pihak tengahnya gitu. Setiap instansi kan setiap divisi dalam sebuah instansi kalau ada konflik kan ada yang tengah. Itu sudah bagus. Ini saya kira sudah mekanisme yang bagus. Ya tetapi apapun yang bagus kalau kita memakainya nggak bagus kan sama aja kamu punya mobil bagus kalau kamu nggak pakai apalagi kamu pakai tabrak-tabrakin kan rusak juga ya. Jadi intinya ini akan meminimalisir konflik. Kenapa? Karena ternyata ada opsi ketiga. Apa opsi ketiganya? Yaitu ya pihak ketiga. Pihak ketiga itu maksudnya adalah tahkim itu. Ya orang-orangnya mungkin itu juga ya Allahu a'lam. Ya, tetapi setidaknya kan bukan semacam seperti aksesoris toh. Lembaga majelis tahkimnya itu kan bukan aksesoris, tapi itu memang ada fungsinya. Kalau misalnya ada persengketaan, sehingga nanti bukan berarti saling menyerang satu kelompok dengan kelompok yang lain. Suriah menyerang Tanfidiyah bukan. Tapi Suriah merasa apa yang benar, Tanfidiyahnya merasa tidak benar, bersengketa. Ada yang tengah. Rois Am dengan 2 orang wakilnya merasa harus memberhentikan, ketumnya nggak terima, ada yang tengah. Enak kalau begitu, nggak timpuk-timpukan berdua ya, tapi ada yang di tengah. Allahumma